Taunya kalau bicara jaksa, kejaksaan, oh dia nangkepin buronan. Makanya harus ada jaksa di situ. Ngando ndak buka hati mana bisa menerima nyonya. Belum ada nyonya ini. Belum ada nyonya, nonya deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa podcast Forum Pemret Sulawesi Tengah. Pada kesempatan malam ini sungguh sebuah kesempatan atau yang berbahagia karena pada malam ini kita akan membahas soal bagaimana kondisi perekonomian di daerah kita di Sulawesi Tengah khususnya, tentu dengan bersama narasumber yang sudah kita siapkan. Dan pemirsa podcast, sebelum kami memulai acara ini, semua atau seluruh yang hadir, ya, dua host bersama narasumber dan kru itu sudah menjalani tes antigen dan semua dinyatakan negatif. Kalau ada yang reaktif maka tidak bisa lolos masuk ke area ini. Dan kami sampaikan juga sebentar pada saat narasumber maupun host akan berbicara lanjut akan membuka masker demi supaya suara lebih enak. Kita lanjut. Pada kesempatan malam ini kita akan berbicara soal peran kejaksaan mendorong pemulihan dan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah tentunya di era pandemi, di masa pandemi COVID-19. Dan narasumber yang sudah siap akan membahas ini adalah Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, Bapak Jacob Hendrik Patipelohi SH MH. Selamat malam Pak Kajati. Malam Bang Patar. Bang Ando. Kok formal banget sih? Iya. Ini awal. Abang. Ini kan saya harus baca dulu namanya Bapak. Iya. Jelas. Ya, untuk selanjutnya kita mungkin bisa buka masker karena kita juga sudah melalui prokes, sudah melalui tes antigen dan semua non reaktif. Jadi supaya suara lebih jelas. Ya, kita sebenarnya diskusinya ini Pak Kajati tidak terlalu formal begitu. Begini, Bang. Ya. Karena kalau begini kelihatan. Betul. Kelihatan gagahnya Pak Kajati kalau begini. Kalau masker kan bingung orang siapa ini, bagaimana modelnya ini. Pak Kajati mungkin langsung saja ini, ya. Iya. Ada sepertinya ada peran baru ini, peran tambahan. Bentar, mau langsung kemana? Langsung pertanyaan. Oh itu Pak Kajati. Ya. Nggak romantis kawan ini. Ya, ada dua host malam ini, saya Patar dan depan saya Pak Andono. Akan berdiskusi dengan Pak Kajati seputar ada tambahnya, kelihatan ada peran baru yang diberikan oleh negara atau presiden untuk kejaksaan tinggi atau aparat kejaksaan di daerah ini di masa pandemi. Pak Kajati bisa dijelaskan apa peran baru itu, Pak? Sebenarnya bukan peran baru, dari dulu aja. Cuma orang itu kan cuma melihatnya kan cuma dari satu sisi saja. Taunya kalau bicara jaksa, kejaksaan, oh dia nangkepin buronan, oh dia lidik, oh dia nyidik, kan begitu. Nah, padahal sebenarnya di luar daripada itu ada banyak peran yang sebenarnya kita sudah lakukan banyak sebenarnya. Cuma ya itu saya juga tidak mengerti apakah ini perlu peran media itu yang lebih menspot beritanya. Contohnya kita lihat dari proses pemulihan pemulihan dan perlindungan hak saja dari aspek perdata yang kita punya, itu banyak banget aset-aset negara yang kita selamatkan, bahkan jauh melebihi daripada kalau kita hitung aja jauh melebihi ya. Mungkin saya tidak begitu data lengkap, tapi yang selama saya tahu ya lebih besar daripada yang sudah kita rampas atau kita kembalikan sebagaimana atensi publik lama. Apalagi sekarang kan muncul ada Jiwasraya, ada Asabri. Memang dua kasus ini udah sekian triliun gitu ya. Benar. yang bisa diambil. Tapi sebenarnya secara bertahap, tiap tahun, tiap bulan, selalu ada saja. Semua daerah, bahkan dari yang kecil-kecil, contohnya begini. Di Morowali itu ada mobil-mobil yang sudah diambil pejabat-pejabat, kita ambil kembali.
itu berapa uang negara yang kita selamatkan? Cuma bunyi nggak pernah bunyi, Pak. Iya. Belum kita hitung tanah-tanahnya. Kemarin kita berapa ya? 2 bulan ini, sebulan ini saya sudah kita selamatkan ada kurang lebih 47 miliar tambah 4,5 miliar. Sebulan ini, Pak. Sebulan ini. Itu wilayah Palu atau provinsi? Ya? Kan di Morowali itu kan ada kapal dulu yang di kasus pengadaan kapal. Pengadaan kapal. Itu kapal itu datang kemana-mana. Kita cari setengah mati. Ketemu di mana itu, di Flores atau di mana itu, Larantuka atau di mana itu. Lumayan tuh, 4,5 apa 5 miliar itu. Ada tanah lapangan golf itu. Kita taruh di pengadilan kemarin 40 hampir 50 miliar. Tahun ini, Pak. Iya, bukan tahun ini, bulan ini. Bulan ini. Sebulan, Pak. Luar biasa. 2 bulan. 2 bulan. Cuma agak senyap. Senyap, memang ya. Ya itulah saya bilang, mungkin yang begini ini nggak laku dijual. Lah gimana dia, Pak? Lo sebenarnya laku. Bang Patar lah sama Bang Ando gimana sebenarnya laku. Mungkin peran human di dalam aja kurang gitu kan. Oh gitu ya. Sebenarnya itu berita laku. Atau belum ada kode dari pimpinan? Enggak lah. Hambur. Enggak. Saya orang gaul banget. Saya orang pinggir jalan, Pak. Bang, gini Bang. Mei kemarin itu Presiden mengeluarkan keputusan Presiden nomor 11 kalau nggak salah ya, 2001 soal Satgas Percepatan investasi. Betul. Apa peran kejaksaan di situ sehingga kan kemarin DPR sampai rame tuh. Ngapain polisi dikasih masuk di? Ngapain jaksa terlibat? Ya, Satgas, jaksa terlibat polisi. Sebenarnya apa? Nah, ini tolong dieksplor gitu, sehingga publik podcast kita kan paham juga itu. Betul, Bang. Kita bicara bahasa yang sederhana biar orang ngerti ya. Pakai bahasa teori ya. Namanya kita bicara investasi itu permasalahan hukum, Bang. Investasi itu kalau kita bicara masalah investasi, semuanya kita lihat itu banyak sekali aspek permasalahan hukumnya dari hulu sampai hilir, kan begitu. Iya. Nah, orang datang mau masuk, Bang Patar nih dari Cina datang kan duit banyak nih. Kalau dari Cina Peter berarti. Dari Cina Peter. Peter Cui. Bang Ando dari Taiwan misalnya. Iya. Andong. Kalau Taiwan. Mau datang bawa duit ke tempat saya nih. Iya. Dia lihat. Hukumnya pasti dah. Iya. Benar. Nah kalau gua mau tanam, gua bawa 60 triliun. Duit gua aman dah. Nah kalau kemudian aturan hukumnya mencela-mencela, sabar dulu. Iya. Sederhana, itu, Pak. iya. Sederhana. Makanya harus ada jaksa di situ. Siapa yang ngomong kayak begitu tuh sampai sungguh ditak. Iya. Sederhana saja. Nah, kalau di breakdown ke Sulawesi Tengah ini sebagai tugas Abang. Sama ya. Sama. Jadi begini sebenarnya. Tentu kita lihat. Ya kita nggak perlu menengok ke belakang. Kita melihat ke depan. Bagaimana sekarang? Kita melihat. Coba kita audit dikit lah. Dari omong-omong kosong kita, berapa sih duit provinsi ini tahun ini kalau nggak salah APBD kita 2021 berapa sih? 4,6 sekian triliun. 4,6 ya. Kemarin 4,3. Betul. Kalau salah dikoreksi ya. Betul ya tak. Dibandingkan dengan potensi daerah ini. Betul. Oke. Nggak perlu gue sedih, jangan. Langkah lu apa jalan keluarnya, kan begitu sesuai dengan tupoksi kita masing-masing kan. Kita bentuk sinergitas provinsi, semua institusi vertikal maupun yang ada di provinsi, kabupaten, kota. Kita harus bersinergi, satu persepsi sama. Bagaimana? Padahal di sini seperti dimana Pak Gub selalu bilang, mana ada daerah Republik Indonesia yang punya 7 jenis tambang di sini. Iya. Ini yang jaga apa? Selain masalah keamanan, semua ini bicara aspek hukum, regulasi intinya. Semuanya dari hulu sampai hilir tadi. Nah ini makanya kenapa Kepres 11 turun. Kepres 11 itu sebenarnya rohnya dia pingin supaya semua permasalahan hukum itu kita permudah. Pas sedemikian rupa masalah yang ada jangan kita bikin rumit.
Kita cari solusinya dengan cara yang kita lebih bikin mudah. Di sana pasti orang investasi banyak masalah, apalagi investasi besar, dari masalah tenaga kerjanya, regulasinya gimana, masalah urusan masuk keluarnya bagaimana. Ini aturan semua yang bicara. Oh, kan gitu. Macam-macam nih bang, banyak aturan. Tapi artinya tidak menggampangkan gitu. Enggak. Tetap sesuai aturan. Sesuai aturan. Ya. Tapi ini kan banyak protes juga Pak. Kalau ini masuknya banyak gitu kan, seperti memang betul-betul dibuka. Ya, keran dibuka. Iya. Ya. Bang, Bapak dulu kalau Bang Ando ndak buka hati, mana bisa menerima nyonya? Belum ada nyonya ini. Belum ada nyonya, nyonya deh. Ngomong dong belum ada, gue cariin gitu. Iya. Nah ini kita lihat. Nah dari situ kita harus buka di. Sekarang kita lihat. Apapun itu kan investasi itu kan juga teknologi Pak, ahli teknologi. Nah teknologi ini kan kita nggak punya. Betul. Ya kan. Tapi kalau misalkan industrinya sudah dibangun di sini, wah kan keren. Nah cuma yang bisa mengoperasikan semua teknologi itu siapa? Iya. Kalau hanya murni mau orang di dalam. Tapi kan komposisinya kan berbanding terbalik. 5.000 misalkan 35.000 yang 2.000 atau 3.000 dari luar untuk masalah penggerakan personal teknologi segala macamnya, personal teknologinya, yang 35.000, 40.000-nya dari kita. Masalahnya apa? Nggak ada masalah kan? Itu yang bikin ribut aja, yang punya kepentingan itu. Tembak aja tuh. Enggak punya. Dan gini Bang, saya makin menukik. Kira-kira mappingnya Kejaksaan Tinggi dari 12 kabupaten dan 1 kota, regulasi di kabupaten dan kota mana yang paling ruwet gitu? Ya sebenarnya kalau kita mapping rata-rata kalau kita bicara masalah investasi, memang di sini kan daerah-daerah tambang itu yang harus, di mana wilayah-wilayah tambang itu harus kita tata. Iya. Ya kita tidak ingin jangan sampai keliru juga, ada yang tersinggung bicara. Memang ada beberapa kabupaten yang kita harus kemudian dorong, kita bantu mereka di dalam penataan regulasi maupun birokrasi maupun kemudian penguatan dia punya apiknya. Ini penting sekali. Kenapa? Contoh di daerah satu kabupaten yang ada banyak masalah tambangnya. Setelah kita teliti kita mapping seperti Bang Andong tadi bilang, ya memang problem tipikor ini jadi momok gitu dari awalnya, sehingga orang juga satu takut masuk masalah kepastiannya. Kedua, bayangin kalau suatu lokasi tahu-tahu yang ngaku Bang Patar punya gua, tahu Bang Andong bilang enggak ini punya gua, sama-sama bawa bukti, yang bingung saya kan gitu. Tahu-tahu saya juga ternyata saya juga punya. begitu dioper loh kok lokasinya sama. Loh, lah ini apa ya, jin yang mengeluarkan semua ini. Nah, ini bisa direnungkan. Tumpang tindih izin ini juga banyak. Wah. Bang, enggak, saya bersin tadi. Saya enggak jawab. Bang Hendrik. Bang, Kepres ini kan keluar di tengah investasi sudah berjalan. Kemudian bagaimana kemudian keputusan itu atau ketentuan itu melihat atau apa yang sudah terjadi selama ini dan belum masuk dalam yang diatur? Apakah ada berlaku mundur atau yang ke depan saja? Ini Bang, kita ini kan pengen bangsa ini maju, terutama bangsaku yang ada di Sulawesi Tengah kan gitu. Paling nggak dikit sejahtera lah. Semua masuk yang namanya di atas prasejahtera kondisinya. Jadi memang kita harus lihat ke depan. Kita melihat ke belakang nggak menyelesaikan masalah. Apakah saya tidak turunkan tim? Saya sudah turunkan tim, tapi ini bekerja dalam senyap. Nah, nanti temuan-temuan di lapangan saya akan panggil. Mau selesaikan seperti apa? Ternyata berkontribusi untuk provinsi, untuk negara, oke, maju sama-sama. Kalau enggak, ya sudah, mohon maaf, saya ikat, saya gantung, selesai urusan. Cepat, enggak usah bertele-tele. Kita akan maunya ikan sepat, gabus ikan sepat. Gitu.
bukan ikan lele yang berdele-dele, betul. Tapi itulah temuan-temuan yang ada. Ya, satu hal juga Bang, ini kan menyangkut regulasi yang Betul. atau tingkat kewenangan ya masing-masing daerah dan pusat. Di provinsi kan dengan adanya undang-undang minerba yang baru itu kan Betul. semakin memangkas kewenangan dari kabupaten, kemudian provinsi, dan lebih banyak kepada pusat. Nah, Bukan lebih banyak, memang di pusat semua. iya. Sejak 10 Desember tuh. Jadi lebih terpusat malah ini Sudah 10 aturan itu. 10 Desember. 10 Desember semua sudah di Jakarta. Ya, tentunya memang semua itu kan ada plus minusnya. Tapi kita lihat bahwa ini semua tujuannya adalah untuk mendorong memang percepatan karena memangkas birokrasi yang seperti Bang Batar bilang itu. Nah, sekarang kita dalam satgas-satgas ini tugasnya itu bagaimana hutan ini, jalan-jalan yang berliku dan berkerikil itu kita bersihkan semua. Iya. Ayo dong, ini kita gelar. Tapi biasanya jalan pungli itu, Bang, kan melibatkan oknum juga biasanya. Penghambat-penghambat investasi ini. Iya. Apakah nanti lembaganya Abang di lapangan tidak pakawuh begitu? Artinya teman sendiri juga itu. Nah, kan kalau posisi itu kan hampir perputaran kan tidak ada lagi di daerah, semuanya kan di pusat. Ya. Ya kan. Sementara posisi yang di sini ini kan kita lihat bagaimana kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, sekarang kan bisa saja katakanlah Bang Patar dari Hong Kong datang bawa duit banyak mau taruh di lokasi B gitu kan bisa saja terjadi. Oh, ternyata ini lagi ruwet di sini kan gitu. Itu kan sama lah kan gitu. Selesai urusan. Iya kan? Nah, begitu. Oke, lampu hijau sana. Lah Jakarta langsung oke, mainkan. Selesai urusan. Memang kita harus amankan, Bang. Jadi memang mudah-mudahan kalau itu bisa jalan ya Bang, saya lihat wah luar biasa provinsi. Tapi luar biasa saya kalau bisa menjamin inilah provinsi terkaya di Republik ini. begitu, Pak. Ya. Begitu, Bang. Betul. Asal kita bisa. Ya, apalagi kan gubernur baru ini, Pak Rusdi Mastura ini kan goalnya ini kan peningkatan fiskal daerah. Betul. Ini kan saling Nyambung nantinya. Bukan mendukung lagi. Nyambung gitu. Sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia kan gitu. Iya. Iya kan. Nah, beliau juga saya lihat dari konsep beliau jelas, kemudian personality-nya dengan umur sekian, apalagi hanya berbakti beliau, dan saya yakin itu nurani yang paling dalam. Makanya kami support sekali. Sangat support. Itu Bang Patar. Serius amat sih. Biasanya WA istri itu. Oh gitu. Oh, baru belum pulang gitu. Belum pulang. Bang, saya nyambung lagi, Bang. Dari 50 miliar sekian yang bisa diselamatkan oleh kejaksaan yang masuk sebagai uang negara, itu nanti dilelang dulu baru masuk negara atau langsung? Kalau ada kan kita kembalikan kepada yang punya. Oh, langsung. Kalau ini milik Pemkab Morowali ya. Oh gitu ya. Ini yang bulan ini loh ya. Bulan ini 50 miliar, hampir 55 miliar. Yang bulan-bulan kemarin tuh ada di Morowali sana ada Dirilis lah Bang itu. Di mana lagi itu? Di Ampana juga. Di Ampana, coba data nanti ya. Tapi ada beberapa daerah yang memang aset-aset, misalkan aset pemerintah kabupaten itu saat itu ada di si A, si B, si C gitu, enggak ngeyel nih, nggak mau kembalikan, datang kita, lo mau balikin atau mau sekolah kan gitu aja. Iya. Sudah balikin. Itu mulai dari yang kecil-kecil ya, kayak mobil 5 biji, 5 biji kali 500. Iya betul. Terus yang di kabupaten lain juga ada gitu. Terus di mana lagi saya lupa, tapi ada datanya cukup, itu bulan-bulan Maret. Lapangan golf itu di mana itu, Bang? Oh, Rovija, Bang. Oh, iya di atas. Dekat sana. Iya. 3 kiloan ke arah timur dari tempat kita posisinya. Nah, itu belum kalau dari penanganan perkara saja. Artinya yang uang negara itu sudah diambil. Terus saya rampas kembali, walaupun tidak maksimal,
tetapi total yang sudah kita bisa itu sudah 140 miliar. Memang ya belum maksimal memang kita rasakan, tetapi paling tidak ada perubahan lah. Ya, betul. Di Sulawesi Tengah ini ada perubahan. Itu nggak usah tanya berapa yang ditahan, nggak usah tanya daerah. Bang, kembali ke soal investasi tadi itu, soal kepres soal investasi itu. Nah, sejauh mana optimisme Bang Hendrik melihat adanya aturan itu untuk benar-benar bisa mendorong kemajuan daerah? Iya, ya kalau kita optimis banget. Artinya begini, dari semua orang yang datang mau berinvestasi seperti saya katakan awal pertama, itu memang dia pertama yang dia tanyakan itu gimana sih kepastian hukumnya. Betul. Itu sekarang, karena orang sekarang sudah yakin kok, nggak ada lagi perang-perang dengan senjata, itu nggak ada lagi. Orang sudah nggak khawatir. Sekarang proxy war kok, posisi, ya, perang proxy. Jadi justru orang yang lebih bertanya sekarang, gimana aturan-aturannya bisa mengamankan uang saya yang begini besar, saya taruh lintas negara. Sudah nggak ada lagi lintas negara, nggak ada lagi barrier itu, sudah nggak ada lagi posisinya kan. Semuanya sudah transparan dengan kondisi mana. Abang Patar di dunia ujung selatan, saya di ujung utara, hanya bisa satu kali klik 5 menit duit pindah, kan begitu. Nah, sekarang situasinya kan sudah seperti itu. Nah, itulah makanya itu rohnya kenapa 11 ini dia dikeluarkan, sehingga kalau dibilang masalah optimis, kita sangat optimis. Contohnya dua saja yang ada di Morowali itu bisa mendongkrak pergeseran persentase kita 6% sekian loh, pertumbuhan loh. Mengangkat angka pertumbuhan lah. Itu baru 2 Pak, yang lain-lain ini kan masih benang kusut. Nah ini yang kita akan urai satu-satu semua. Nanti dari tupoksi kami akan masuk, kami melihat, kami mengurai, oh ada ini. Nanti kita akan sinergikan dengan yang punya wilayah Pak Gub, ya, atau maupun ada bupati setempat dengan ini. Nah ini ada, ini bikin seperti ini, mari kita selesaikan. Sehingga dengan beginilah orang kemudian optimis, oh ternyata di sana sudah bersih lahannya, mari kita badu sebanyak mungkin. Karena apa? Karena banyak uang di sana, kan begitu Pak. Tapi kalau saya melihat Bang Hendrik, rilis BPS kemarin itu menyebutkan angka kemiskinan kita masih posisi 13%, sekitar 400.000 lebih. Kelihatannya ini dari tahun ke tahun belum bisa mendorong, meskipun investasi dibuka, tapi kelihatannya angka kemiskinan kita tetap tinggi saja. Betul. Jadi kan kalau kita melihat masalah kemiskinan, walaupun itu kebijakannya lebih banyak kepada yang punya wilayah, ya gimana kita mau bangun kalau nggak punya duit, itu yang sederhana ya kan. Nah kalau misalkan 4,6 separuhnya dipakai untuk bayar gaji, cuma separuh dipakai untuk kita bangun, bagaimana Pak? Ya kan gitu. Begitupun daerah-daerah kita lihat kabupaten kota berapa sih? Nah ini yang kita melihatnya seperti itu, ya kan. Nah, sehingga masalah kemiskinan itu bisa kita lakukan. Yang penting kita punya uang. Kalau kita nggak punya uang, ya masalahnya semua agak susah, ya kan. Kita buka lapangan pekerjaan, ya kan, kita perlu investasi. Kalau kita mau putar uang di dalam, ya segitu-segitu dulu. Nah ini yang terjadi problemnya. Seharusnya dari dulu kita bagaimana membuka wawasan kita, bersaudara kita semua Sulawesi Tengah ini, untuk kita membuka hati, membuka diri, kita terima dari luar. Tentunya dengan saringan yang ketat, biasa itu. Nah, kemudian bisa berputar. Kalau kita nggak bisa menambahkan uang, nggak boleh. Sulit. Bang, selama 2001 ini Bang, saya 2021. Iya 2001. Proposal investasi ke Sulteng itu pantauannya kejaksaan sudah berapa banyak Bang? Ya kalau mengenai untuk proposal itu kebetulan kita bukan domain kita. Nah, tugas kita itu adalah yang sudah terpantau oleh Satgas Investasi yang rencana mau masuk Sulawesi Tengah Bang, kurun 2021 ini sampai Juli, banyak atau? Banyak. Ada yang terpantau kita itu aja yang 2 besar itu sekitar 120 tambah 60, hampir sudah 200-an, hampir 200
Itu tersebar di 12 kabupaten kota, Bang. Baru 3 wilayah. Oh, baru 3 wilayah. Bisa disebut, Bang? Di Kota Palu, di Morowali ada. Morowali sama di Morowali itu utara sama bukan. Iya. Induk itu. Berarti emas, nikel gitu. Cuma urusan sumber daya alam seperti itu. Masih SDA semua. Masih SDA. Nah, jadi kan memang kalau kita lihat sekarang kan orientasinya masih seperti itu. Betul. Masih orientasinya ke sana, dan memang ini prioritas harus segera digarap. Kalau enggak, ya itu. Nah, dulu dari hasil data sementara yang kita punya, saya tidak mau mengungkapkan angkanya, tetapi sebelum penghentian daripada kuota ekspor, itu begitu banyak vessel-vessel keluar tanpa bisa dipantau. Dan ini hanya menguntungkan segelintir orang. Iya. Untuk sayang Pak, dulu saya belum tugas di sini, kalau saya tugas ini selesai. Tapi masih ada datanya. Ya masih, cuma orangnya kan nggak tahu apa udah di Cina sana, apa di India sana, apa di mana, di Australia sana, gitu masalahnya. Itu satu hari bisa, satu wilayah itu bisa 50 sampai 100 vessel. Satu vessel berapa ribu kali sana, tiap hari. Berapa juta metrik sih? Bang, satu juga Bang, satu hal lagi yang saya tanyakan, bagaimana kemudian kejaksaan melihat kalau investasi besar ini kan dari luar toh, tapi kan kita juga di daerah atau di kabupaten kota juga kan memiliki juga perusahaan-perusahaan tingkat daerah, tingkat provinsi, misalnya BUMD, Prusda dan sebagainya. Nah, bagaimana kemudian dia bisa ikut juga berperan sehingga dari situlah bisa kelihatan bahwa memang daerah ini punya pertambahan pendapatan gitu. begitu. Ya. Bagaimana kemudian Pak? Jadi memang kita lihat salah satu kendaraan kita yang paling bagus ya, apa yang Bang Patar bilang, Bang Andong bilang, yang namanya Prusda, kita harus semua punya tanggung jawab moral, harus dihidupkan, harus dibuat besar dia, harus dibikin sehat dia. Nah, nanti kalau sudah sehat kami kawal betul. Ada yang macam-macam kita patah batang lehernya, matikan aja sekalian, gitu. Oknum-oknumnya kan gitu. Nah sekarang ini memang tepat. Apa yang Bang Patar bilang itu benar. Kita harus bisa besarkan BUMD, Prusda ini. Karena selama ini kan tidak bisa dipungkiri, bahkan dari kajian Mendagri itu ada 90% Prusda itu hanya membebani APBD. Tidak memberikan keuntungan maupun profit. Nah sekarang silakan Pak Gub, ayo diajak anak-anaknya cari nih yang terbaik, muncul nama Bang Andong, wah ini cocok nih di Rupnya, wah Bang Patar ini cocok yang di sini. Nah, setelah itu bagaimana kita carikan porsinya dia. Oh di sini aman, semua sudah oke. Nah silakan mereka mau kerja, bagaimana pola kerjasamanya, silakan nanti mereka yang di dalam kepengurusan itu yang lebih punya otoritas untuk itu, tapi kita kawal. Ya kan, kita buka hutannya, kita buka itu jalannya kita buka ya. Nggak ada lagi aturan yang 4 gulipa dan segala macam. Perdanya ini gimana ini? Kelemahan yang kita lihat. Kelemahan yang kita lihat. Banyak teman-teman di daerah itu bikin aturan. Iya toh, nggak pernah kemudian mau berkonsultasi dengan kita, main jalan sendiri. Karena semakin banyak mereka bikin pos-pos mungkin untuk pemasukan daerah, tetapi tidak ada orang bilang satu studi komparasi yang baik. Saya mau masuk di sini Pak. Tapi kayaknya sambil kalau kita melihat, jadi begini, aslinya saya ini basicnya seorang pebisnis, tapi karena kecelakaan saya jadi jaksa. Waduh. Ini luar biasa ini Pak. Kalau kita lihat dengan skala kacamata bisnis, kalau kita bicara masalah emas itu nggak akan bisa kita selesaikan dengan investasi-investasi yang tanggung gitu. Emas itu akan menguntungkan untuk daerah jika ada investasi besar. Kalau cuma masalah yang ada sekarang jadi masalah ini, kita lihat ya, masalah rakyat ini kan juga kita harus bisa melihatnya dari semua
sisi, semua aspek, sehingga punya persepsi yang bisa sama. Di satu sisi kan mereka perlu hidup, Ya. tapi di satu sisi juga memang perlu ada regulasi yang mengatur secara lebih lanjut. Nah, inilah yang harus kemudian kita duduk bersama dengan kemudian otoritas pemerintahan baik itu kabupaten kota, untuk bisa melihat hal ini lebih jauh. Ya, soal urusan penambang rakyat ini, ya jujur aja selama ini kami juga tidak begitu mendalami soal itu, tetapi secara sepintas kita lihat bahwa apapun rakyat ini perlu kemudian dikawal, untuk mereka juga perlu hidup. Tapi kemudian bagaimana standar operate-nya, regulasinya, itu yang kita mesti sama-sama duduk sama-sama. Kita harus satu strateginya, kita inventarisasi dulu semua permasalahan yang ada, ya kan, secara bersama-sama. Kalau kemudian kita duduk sama-sama melihat apa yang harus bisa kita buatkan program untuk mencari solusi dari sini, Bang. Kalau selama ini memang jujur aja kami kurang begitu memantau soal urusan yang satu ini. Nah, sehingga kami lebih bicara soal masalah aset tanah pertambangan yang skala besar, yang sudah ada sekarang ini, kan begitu. Kalau untuk yang khusus emas memang kita belum mendalami secara jauh, tetapi sepintas-pintas kami dengar, karena itu banyak rakyat ya rakyat perlu makan Pak Benunya. Cuma apakah akses rakyat terhadap sumber daya alamnya itu nanti juga pihak kejaksaan kawal gitu, percepat gitu? Iya, nah, selama jadi begini, makanya saya bilang regulasinya harus kita atur dulu gitu. Kita nggak bisa kemudian memberikan A dan B hitam atas putih, nggak bisa, kita belum menguasai masalahnya, ya kan. Tetapi ke depan memang kita harus menjadi ini prioritas juga untuk melihat apa sih masalahnya, aturan apa sih yang harus kita lihat di lapangan seperti apa sih, apakah iya memang rakyat, apakah di belakangnya ada si A si B yang kemudian ya kan begitu atas nama rakyat, padahal boju juga yang di sini. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Iya. Karena kita dibatasi waktu, Pak Bang Hendrik. Terakhir, saya ingin ini selalu menjadi sorotan dimanapun ketika ada investasi dan terutama soal sumber daya alam, maka selalu akan muncul sorotan soal kaitannya dengan lingkungan hidup. Nah, kita ingin melihat seperti apa sebenarnya dari regulasi yang ada itu. Kalau merusak jelas rusak, karena kan membongkar. Minimal yang kita inginkan adalah keseimbangan. Nah, bagaimana kemudian peran kejaksaan nanti bisa memberikan gambaran untuk minimal perimbangan lah, supaya yang rusak dan yang bisa dipertahankan sebagai penyeimbang alam misalnya tetap bisa dijalankan. Inilah yang saya bilang. Maksudnya itu Bang, dana jaminan reboisasi. Bukan cuma mengembalikan kembali. Semua itu kan ada jamreknya, ada landremnya, ada apa namanya reklamasinya dan segala macam. Nah, ini yang memang selama ini kemudian jadi rumit, karena kenapa? Karena nggak pernah ditaati dengan sungguh-sungguh. Begitupun yang mengeluarkan izin juga sakar pudele gitu, maksudnya semau perutnya doang gitu kan. Nah, sehingga mereka juga nggak pernah memenuhi kewajiban ini dan segala macam, tahu-tahu hilang aja gitu kan, ninggalin macam-macam. Nah, ini dibilang di mana peran, inilah yang kita sedang masuk. Kita panggilin satu-satu, kamu mau selesaikan enggak? Kalau enggak urusan ini. Iya. Jadi persuasif dulu Bang. Iya dong, kita harus seperti itu, karena harus dikembalikan posisinya. Ya kan? Nah, sekarang kan harus tahu diri juga, itu untuk jamretnya 250 juta per hektar. Nah, dulu yang ngangkat setelah waktu megang kuota ekspor itu, mana ada yang selesaikan? Saya mau tanya, nggak ada yang beres. Bisa dicari lagi tuh. Nah, iya, kalau ketemu harus dicari lagi. Banyak yang jejak digital Pak. Banyak gitu. Saya kira tidak susah menemukan ini. Begitu. Tapi memang sekarang itu yang kita coba, salah satunya yang kita kawal Bang. Jangan lagi kita kecolongan lagi seperti itu. Nah, mungkin kita tiba di penghujung dialog ini Pak Bang Hendrik ya. Kita ingin seperti ada
satu kata yang tepat, yang closing kuat dari Bapak untuk investasi dan lingkungan tetap terjaga. Penghalang daripada investasi yang sangat baik dan sungguh-sungguh dan besar nilainya adalah perilaku-perilaku maupun birokrasi yang kecenderungan membuat suasana menjadi korup. Ya, perilaku-perilaku dan suasana birokrasi yang menciptakan suasana menjadi korup. Walaupun Bang Patar aslinya tidak korup, tapi karena keadaan yang sengaja terbentuk. Nah, dipaksa. Sekarang sudah banyak perangkat-perangkat, bahkan kita dikasih senjata pemukul, bahkan bisa membunuh sekalipun. Nah, kita akan gunakan maksimal, tapi tentu dengan jalan-jalan yang tidak arogan, jalan-jalan yang sangat menyejukkan. Investasi di Sulteng akan berhasil dengan baik. Satu kata, berantas korupsi dari diri sendiri. Selesai. Saya kira apa yang disampaikan Bang Hendrik tadi, ya, berantas korupsi mulai dari diri sendiri, itu cukup kuat sekali. Siapapun kita, apapun posisi kita, kursi kita, kalau kita bisa menjalankan itu, saya kira akan kosong tahanan. Kejaksaan tidak akan tidak bekerja lah, penyidik tidak ada, justru itu tidak mengetik lagi. Justru BAP. itu yang berhasil kejaksaan. Bukan banyaknya perkara, ntar banyaknya perkara orang target semua selesai itu nanti. Baik, ya. Maka baik Bang Hendrik, podcast ini sebenarnya kita dari beberapa teman-teman di Sulawesi Tengah ini, di Palu ini, yang bergabung di Forum Pemret, pemimpin redaksi beberapa media yang bergabung di sini di Sulawesi Tengah untuk menjadi sebuah wadah lah. Jadi Forum Pemret itu semacam wadah. Nah, ada beberapa media di Palu, di daerah-daerah kabupaten juga. Kita coba rangkul untuk bisa bersinergi juga supaya bisa menghasilkan informasi yang akurat. Ya, jauh dari hoax. Betul. Ya. Ini penting. Ini banyak hoax di sini. Makanya. Udah bagus kok. Udah lihat. Nah, Bang Ando ini juga salah satu di Forum Pemret karena beliau di Kalipos dan saya di Sulu Merdeka. Kemudian ada beberapa rekan lain juga masing-masing membawa medianya, dan kita berharap tetap bersinergi ke depan sampai kapanpun. Harus. Siapapun pejabatnya, ya Forum Pemret tidak boleh. Ini harus selalu adalah bersama Kejati ya. Kan, bukan aja Bang Hendrik. Ini kan mesin pengkontrol, mesin pendorong. Sebenarnya pendorongnya ada di sini. Sebenarnya. Betul. Kami juga berharap, Bang, diskusi-diskusi ini dengan pihak kejaksaan ini bisa ya, tidak harus online, offline pun bisa. Bisa. Jadi karena informasi-informasi dari kejaksaan itu mungkin sore ini, malam ini trigger aja ya, dia aja trigger. Karena saya udah dengar tuh, waduh, kelihatannya kok kita tertutup. Bukan kita tertutup, kita melihat, melihat, kemudian merenung dan menyaring sebenarnya posisinya, ya kan? Karena memang waktu saya sebulan pertama mengaudit suasana media, kok mengerikan begini. Suasana LSM, kok mengerikan, sangar gitu. Lebih sangar dari jaksa gitu. Lebih sangar dari jaksa. Padahal saya bisa 5 kali lebih sangar dari itu gitu. Baik Bang Hendrik, Cak Andono, diskusi kita cukup hangat, dan apa yang disampaikan Bang Hendrik tadi luar biasa. Karena sejauh ini saya pun baru kali ini bisa satu meja dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah. Dari beberapa kejati yang lalu baru kali ini satu meja dan bisa berdialog langsung. Kepala Kejaksaan background pengusaha. Nggak ada lagi. Sekarang udah jaksa murni. Baik, demikian dialog kita pada malam ini dari podcast Forum Pemret Sulawesi Tengah. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga apa yang disampaikan, apa yang dibicarakan tadi bermanfaat, terutama untuk kepentingan pemulihan dan peningkatan ekonomi daerah Sulawesi Tengah di saat ini. Nah, dimanapun kita berada, saya kira apa yang disampaikan Pak atau Bang Hendrik tadi, ya silakan, tidak ada kesulitan untuk berinvestasi selama sesuai dengan ketentuan yang ada. Baik, kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu di lain kesempatan.